Selamat berjumpa kembali. Saat ini saya coba menjelaskan soal dan pembahasan latihan formatif bab 2 persamaan kuadrat. Soal ini ditujukan untuk matematika SMP kelas 9 semester 1. Semoga bermanfaat. Baik, kita langsung lihat dari soal nomor 1 sebagai berikut. Soalnya seperti ini ya. Ini konsep awal untuk menentukan A, B, dan C pada persamaan kuadrat. Nah, secara umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Soal yang pertama seperti pada layar ya. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Item yang pertama ya. Ini kita sejajarkan dengan persamaan umum persamaan kuadrat. Nah, ini terlihat ya. Terlihat bahwa X dengan X kuadrat ini sama ya. Tandanya sama ya, kecuali yang ini. Nah, di sini bisa kita artikan ya. A-nya adalah 1, B-nya 3, dan C-nya negatif 4. Item yang kedua, kita sandingkan dengan persamaan umum. Nah, ini terlihat ya. Yang bermasalah di sini adalah ini. Ya. Pada item itu komponen C tidak ada, sehingga kita bisa simpulkan A-nya 3, B-nya 5, C-nya 0. Untuk item yang ketiga, kita sandingkan dengan persamaan umum persamaan kuadrat seperti ini. Nah, ini sudah bisa dilihat ya. A-nya itu di depannya X kuadrat, sehingga atau koefisien X kuadrat. Untuk ini bisa kita simpulkan hanya negatif 1, B-nya 0 karena tidak ada di soal. Nah, C-nya adalah 8. Ini pemahaman yang pertama yang perlu dipahami lebih awal. Baik, soal yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Nanti caranya ada 3 ya. Yang pertama dengan pemfaktoran. Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Dari persamaan kuadrat ini kita akan merubah menjadi bentuk perkalian ya, dalam kurung P ditambah X dikali dalam kurung X ditambah Q ya. Ini bentuk perkalian ya. Ini ya. Nah, untuk menentukan P dan Q ya, P dan Q kalau dikali itu adalah negatif 3
Tetapi kalau ditambah negatif 2 sesuai dengan soal di atas ya. Nah, perkaliannya ini ya. Kalau penjumlahannya harus sama dengan koefisien X ya. Kita daftar P kali Q adalah negatif 3. Itu kalau P nya negatif 1, Q nya 3. Kalau P nya 1, Q nya negatif 3. Nah sekarang di antara bilangan itu kita jumlahkan mana yang hasilnya negatif 2, sehingga kita pilih P nya 1, Q nya negatif 3. Nah dengan demikian kita substitusi ya menjadi bentuk seperti ini. Negatif 3 kita buka kurung menjadi ini. Nah sekarang bentuk perkaliannya sudah kelihatan ya. X ditambah 1 dikali X dikurang 3. Nah sekarang pengertiannya berapa kali berapa 0 ya, sehingga ini diperoleh X tambah 1 0 atau X ditambah 3 0 ya. Salah satu, tidak perlu kedua-duanya. Untuk X ditambah 1 sama dengan 0, kita peroleh X nya negatif 1. Untuk X dikurangi 3 sama dengan 0, X nya adalah 3. Nah inilah akar-akar atau penyelesaian dari persamaan tersebut, yaitu negatif 1 atau 3. Soal yang ketiga, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Masih pemfaktoran ya, pembahasannya sebagai berikut. Nah, koefisien di depan x kuadrat itu bukan 1 ya, jadi 2. Nah untuk kasus seperti ini kita dapat menyelesaikan dengan pemfaktoran, yaitu dengan cara dalam kurung 2x ditambah p dikali 2x ditambah q per 2 ya. Jadi yang warna merah ini sesuai dengan yang ada di depan x kuadrat atau koefisien x kuadrat ya. Nah untuk mencari p dan q yaitu dengan cara P dan Q itu 2 kali 6 ya. 2 dengan 6 ini dikali, kalau tadi kan tidak perlu dikali ya. Nah kalau ditambah tetap harus negatif 7. Dalam kasus ini 2 dengan 6 dikali untuk mencari P kali Q. Nah kita daftar di sini ya. 2 kali 6 kan 12. 12 itu bisa 1 kali 12, 2 kali 6 dan seterusnya. Nah dari data ini kita pilih kalau ditambah harus negatif 7. Maka kita pilih yang sesuai adalah negatif 3 ditambah negatif 4. Bilangan yang sudah ketemu kita substitusi ke P dan Q ya, sehingga diperoleh seperti ini. Nah untuk membagi penyebut 2 itu ada yang sama faktornya 2 dan 4. Ini kita bisa faktorkan ya, dibagi 2 kali 1x dikurangi 2. Ini kita bisa langsung bagi 2-nya habis ya. Nah cara itu juga bisa diperoleh 2
2 ini kita bagi, ya 2 di atas ini bentang 2, tetapi ini juga harus dibagi 2 sehingga di sini sisa 2, tidak boleh satu-satu. Cara mudahnya seperti itu. Nah, sehingga kita peroleh bentuknya seperti ini, sudah pemfaktoran, ya. Nah, berapa kali berapa sama dengan 0? Ini artinya 2x dikurangi 3 itu sama dengan 0, atau x dikurangi 2, 0 salah satu, ya. Kalau 2x dikurangi 3, 0 kali sesuatu hasilnya 0. Nah, untuk penyelesaiannya, ya, 2x sama dengan 3, ya. Di sini kedua ruas kita tambah dengan 3 sehingga di sini 0 tinggal 2x, ya. Nah, sebelah kanan ditambah 3 hasilnya 3. Nah, sekarang kedua ruas dibagi 2, kita peroleh x-nya sama dengan 3/2. Untuk yang di sebelah kanan, ya, kita peroleh x sama dengan 2 dikurangi 2 kan 0, sehingga jadi akar-akarnya adalah 3/2 atau 2. Nah, soal yang keempat masih cara pemfaktoran, ya. Nah, ini di depan x kuadrat, koefisien x kuadrat itu adalah 3, bukan 1. Caranya seperti nomor 3 tadi, ya. Nah, ini 3-nya berwarna merah, ya. Kita rubah menjadi bentuk seperti ini, ya. 3x ditambah p kali dalam kurung 3x tambah q per 3. Untuk mencari p dan q, ya, 3 dengan negatif 8 kita kalikan, ya. Untuk mencari p dan q kalau ditambah negatif 2, ya. Kita daftar di sini p kali q negatif 24, kan. 3 kali negatif 8. Nah, kemungkinannya banyak, ya. Berapa kali berapa negatif 24. Nah, kita pilih 2 di sini, ya. Kemungkinannya kalau ditambah negatif 2 adalah yang 4 ditambah negatif 6. Ini yang kita pilih, ya. Bilangannya yang kita pilih ini dan ini, ya. Sekarang kita substitusi ke ini, ya. Nilai p dan q diperoleh seperti itu. Nah, untuk 3 dan 6, ya, FPB nya kan 3, ini bisa didistributif, bentuknya menjadi ini, ya, sama-sama dibagi 3, ini tinggal 1, ini hasilnya 2, ya, karena 2 kali 3 6, 3 kali 1 3, ya. Sekarang baru bisa kita bagi karena bentuk perkalian, 3 dibagi 3 habis. Atau seperti tadi, 3 ini kita bagi dengan 3 habis, tetapi yang dalam kurung ini juga harus dibagi 3, ya, sisa 2. Boleh dengan cara begitu. Nah, sehingga bentuknya kita peroleh bentuk perkalian, sudah pemfaktoran ini, ya. Ini sudah bentuk pemfaktoran, sekian kali sekian sama dengan 0. Berapa kali berapa 0? Mudahnya kan begitu. Berarti 0 kali 0 atau salah satunya 0. Sehingga kita peroleh 3x tambah 4 0 atau x dikurangi 2 0. Nah, di sini kita peroleh yang sebelah kiri 3x sama-sama dikurangi 4, ya. Ini sama-sama dikurangi 4. Yang ruas kiri 0, yang ruas kanan dikurangi 4. Sekarang kita bagi 3 semuanya, diperoleh x sama dengan negatif 4/3. Untuk yang sebelah kanan, ya, atau x dikurangi 2 sama dengan 0, ini udah jelas terlihat
X-nya adalah 2 ya. 2 dikurangi 2 kan 0. Sehingga jadi akar-akarnya adalah negatif 4/3 atau 2. Ini cara pemfaktoran. Untuk cara pemfaktoran perlu diingat caranya seperti ini ya. Nah, berapapun di depan X ini, sekalipun 1 juga bisa. Kalaupun ini negatif, ini juga negatif, ini juga negatif, ini juga negatif ya. Jadi segala sesuatu yang ada di depan X ini harus ditulis dalam bentuk seperti ini ya, dibagi seperti ini. Nah, itu cirinya. Nah, soal yang kelima, dengan melengkapkan kuadrat. Tadi pemfaktoran, sekarang dengan melengkapkan kuadrat. Maksudnya seperti apa? Soal ini juga bisa dengan pemfaktoran ya, tapi kadang-kadang ada yang sulit dengan pemfaktoran, harus dengan melengkapkan kuadrat. Nah, soalnya seperti ini, kita akan mengerjakan dengan melengkapkan kuadrat. Nah, pembahasannya sebagai berikut ya. Dari soal ini kita rubah dulu ke bentuk konstantannya di sebelah kanan ya. Dan koefisien di depan X ini harus 1, tidak boleh negatif, harus plus 1 ya. Ini harus plus 1, tidak boleh. Kalau ada bentuk yang lain harus dirubah ke 1. Nah, sekarang kita tambah sebelah kiri dan sebelah kanan ruas sama dengan itu dengan setengah dari B atau setengah koefisien X dikuadratkan ya. Jadi di sini ini ya, B itu bravo, koefisien depan X kita bagi 2 baru dipangkatkan 2. Sebelah kanan juga ya. Nah, kalau kita hitung 6 dibagi 2 3, ini juga 3. Nah, bentuk yang ini akan kita rubah menjadi kuadrat sempurna sebagai berikut ya. Langsung X dikurangi min 3 pangkat 2, min 3 diperoleh dari sini ya. Nah, ini diperoleh dari sini. Nah, yang ini bisa kita hitung jadi 9. Maka kita peroleh bentuk seperti ini ya. Nah, bentuk yang ini namanya kuadrat sempurna ya. Nah, sekarang dari baris ini kita bisa operasikan dengan akar. Sebelah ruas kiri sama dengan kita akarkan, ruas kanan kita akarkan, sehingga kita peroleh ya akar X min 3 pangkat 2 itu tinggal X min 3. Masih ingat kan eksponen akar dari suatu kuadrat, kuadratnya habis ya, pangkat 1. Nah, akar 16 itu bisa positif bisa negatif ya. Nah, dari ini kita peroleh X dikurangi 3, akar 16 itu 4. Nah, untuk yang positif X dikurangi 3 4, kita peroleh X nya adalah 7 kan. Nah, untuk yang hasilnya negatif 4, X dikurangi 3 sama dengan negatif 4, X nya adalah negatif 1. Bisa kan ya. Nah, jadi akar-akarnya adalah 7 dan negatif 1. Jadi ini proses melengkapkan kuadrat ya. Nah, supaya lebih paham kita coba dengan satu soal lagi untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat. Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Bentuk seperti ini, koefisien di depan X itu kan 2. Supaya 1, maka semuanya harus dibagi 2 ya. Diperoleh bentuk X² ditambah 5X tambah 4 0. Nah, dari bentuk ini
koefisien X kuadrat 1 kita rubah, kita kurangi atau kita rubah bentuknya seperti ini ya, supaya 4-nya jadi 0 ya. Ini kita kurangi 4, di sini juga kita kurangi 4 ya, seolah-olah ini positif dipindah jadi negatif kan, katanya begitu. Tapi yang benar konsepnya adalah sebelah kiri dikurangi 4, sebelah kanan dikurangi 4 ya, supaya tetap sama dengan 4 dikurangi 4 0, jadi ya hilang di sini ya 0. 0 dikurangi 4 adalah 4 ya, negatif 4. Oke. Nah, untuk melengkapkan kuadrat, masih ingat kita tambahkan ruas kiri ini dengan ruas kanan dengan kuadrat dari separuhnya ini, setengahnya ini ya, sehingga diperoleh bentuk seperti ini, 5/2 pangkat 2 ya. Nah, ruas kiri ini kita bisa merubah ke bentuk kuadrat sempurna, yaitu sebagai berikut ya. 5/2 ini sesuai dengan ini. Kalau tandanya positif di sini positif, kalau negatif negatif ya. Baik, ini negatif 4, ini kita rubah ke 16, negatif 16/4 supaya bisa dijumlahkan dengan 25/4, sehingga kita peroleh 9/4 ya. Kedua ruas kita akarkan ya. Nah, seperti ini. Akar dari suatu kuadrat adalah pangkat 1 ya. Jadi X plus 5/2 pangkat 1. Kemudian akar 9/4 adalah plus minus ya, bisa positif bisa negatif. Nah, seperti ini. Untuk yang hasilnya positif 3/2, maka kita peroleh X-nya berapa? Ya, bagus. X-nya kita peroleh 2/2 negatif ya, atau negatif 1. Kedua ruas kita kurangi 5/2 atau plus 5/2 dipindah itu jadi negatif 5/2 kan gitu ya, biasa di les-les gitu ya, enggak apa-apa, untuk memudahkan aja ya. Nah, untuk yang hasilnya negatif ya, ini kita peroleh X-nya adalah 8/2 atau negatif 4, sehingga jadi akar-akarnya adalah negatif 4 atau negatif 1. Bagaimana, sudah paham untuk melengkapkan kuadrat? Nah, kalau sudah, soal berikutnya cara yang ketiga, yaitu dengan rumus ABC, atau lebih ada yang mengenal dengan rumus Al-Khawarizmi yang menemukannya. Nah, untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Rumus ABC adalah ada 2 ya, X1 atau X2 ya, akar-akarnya sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC, 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, dari soal ini ya, kita ketahui A-nya itu adalah koefisien X kuadrat 1, B-nya koefisien X 5, dan C-nya konstanta yaitu 6. Sekarang kita substitusi ke rumus ya. B-nya 5, kalau B-nya negatif ya negatif ya. Jadi 5 positif kali negatif ya, kita substitusi. Setelah kita hitung, kita peroleh seperti ini. 25 dikurangi 24 sama dengan 1. Akar 1 adalah 1. Nah, untuk yang hasilnya positif 1 ya, kita peroleh akarnya X1 negatif 4 bagi 2 adalah negatif 2. Kalau hasilnya negatif 1, negatif 5 dikurangi negatif 1, negatif 6 ya, dibagi 2
negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah negatif 2 atau negatif 3. Ini rumus ABC. Bisa dipahami? Soal berikutnya ya, supaya lebih paham lagi. Soalnya seperti ini ya, masih menggunakan rumus ABC atau Al-Khawarizmi ya. Kita tulis rumusnya supaya hafal ya, seperti ini, dan kita tentukan koefisiennya, akaran konstanta. A-nya 3, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8 ya. Jadi tandanya ikut ya, atau disertakan. Sekarang kita substitusi nilai A, B, dan C ke dalam rumus ABC. Nah, seperti ini ya. B-nya kan negatif, berarti negatif B, jadi negatif dalam kurung negatif itu dikali, hasilnya adalah positif. 2 ditambah dalam akar itu kita kalikan ya, negatif 4 ini ya, ini dikurang tapi kita bisa tambah negatif, ini dikali negatif adalah positif ya. Kita peroleh akar 100 yaitu 10. Untuk yang hasilnya positif 10, nah kita peroleh akarnya 8 dibagi 6 atau disederhanakan jadi 4/3. Untuk yang hasilnya negatif 10, maka kita peroleh X kedua ya. Nah, ini X1, X2 maksudnya. X kedua negatif 2 ya. Jadi akar-akarnya adalah negatif 2 dan atau 4/3 ya. Oke. Jadi ini X2 ya, akar kedua maksudnya. Oke. Nah, kiranya bisa dipahami rumus ABC. Soal berikutnya. Nah, susunlah persamaan kuadrat. Sekarang kita menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya, yaitu X1 2 dan X2 3 dalam contoh nomor 9 ya. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu bisa kita susun dengan perkalian akar-akarnya ya, X plus X1, X plus X2. Nah, di sini X1 itu akarnya ya, berupa bilangan. X2 juga berupa bilangan. Nah, kalau X yang di depan ini variabel ya, tidak perlu disubstitusi, diganti. Nah, dalam soal nomor 9, X1 kan 2, X2 3. Nah, X sama dengan 2, ini diartikan X dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk X kedua 3 dapat diartikan X dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Maksudnya begini, ini kedua ruas kita kurangi 2. Nah, seperti ini ya. 2 dikurangi 2, 0. Ini kedua ruas kita kurangi 3, berarti X dikurangi 3 ini, terus 3 dikurangi 3, 0 ya, itu maksudnya. Nah, perhatikan yang di dalam kotak merah ya. Di dalam kotak merah ini kalau kita kalikan ya, akan kita dapatkan dalam kurung X dikurangi 2 yang warna biru dikali X dikurangi 3 yang warna hitam sama dengan 0. 0 kali 0 kan 0. Nah, dengan cara
distributif ya, X kita kalikan X min 3, negatif 2 kita kalikan X kurangi 3 ya. Ini pelajaran aljabar ya. Nah, kita dapatkan X kuadrat dikurangi 3X dan seterusnya, sehingga kita peroleh persamaan kuadrat yang dimaksudkan adalah seperti ini. X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Itu yang akar-akarnya adalah 2 dan 3. Jadi dari akar-akar yang diketahui kita bisa mengetahui, oh ini persamaan kuadratnya. Dibalik ya prosesnya. Kalau tadi pemfaktoran, melengkapkan kuadrat rumus ABC, mencari akar, sekarang dibalik, dari akar mencari persamaan kuadratnya. Kita lanjutkan soal nomor 10. Tentukan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kita harus tahu akar-akarnya ya. Bisa dicari dengan pemfaktoran, melengkapkan kuadrat, rumus ABC. Tetapi ada cara yang lebih mudah ya, tidak harus mencari akar-akarnya. Nah, pembahasan sebagai berikut. Ada satu formula ya yang dikenal dengan istilah Vitas formula. Jika X1 dan X2 akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka jumlah akar-akarnya X1 tambah X2 adalah negatif B per A. Kalau perkaliannya X1 kali X2 C per A. Sehingga dari soal ini kita akan tahu A, B, C nya kan. Nah, untuk jumlah otomatis kita substitusi nilai B dan A, diperoleh negatif 12 per 3. Jadi jumlahnya adalah negatif 4. Lebih mudah kan daripada mencari dengan cara pemfaktoran dan seterusnya. Tapi kalau dengan mencari pemfaktoran tidak masalah, betul juga ya, tidak masalah. Dengan rumus ABC juga bisa. Baik, nomor 11, tentukan hasil akar-akar persamaan kuadrat ini ya. Sekarang hasil perkalian tadi penjumlahan, sekarang hasil perkalian ya. Tentukan hasil perkalian di sini ya. Oke. Hasil perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Rumus Vesta ya. Vitas formula kan hasil kalinya C per A, langsung kita substitusi ya. C nya 7, hanya negatif 2. Nah, ini hasil kali akar-akarnya sudah ketemu. Bagaimana? Lebih mudah ya? Baik. Soal nomor 12. Hasil kali dua bilangan cacah ganjil berurutan. Misalkan 1, 3 itu urut ya. 3 dengan 5, 5 dengan 7 dan seterusnya. Itu urut yang ganjil. Nah, itu adalah 195. Berapa bilangan terkecil dan berapa jumlah dua bilangan tersebut ya. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Misalkan bilangan ganjil berurutan, kita misalkan A dan B ya. A nya X, maka urutan keduanya, urutannya adalah X plus 2 tadi. Kalau 1 ganjil, urutan keduanya 1 tambah 2 3. Kalau 3
urutan berikutnya 3 tambah 2 5 gitu ya. Maka di sini dimisalkan ya, kalau bilangan ganjilnya X yang pertama paling kecil paling besar urutnya adalah tambah 2. Jadi X bilangan ganjil ya, bilangan ganjil cacat, bukan bulan bukan negatif. Nah, dari soal X dikali X plus 2 195. Nah, kita kalikan ya. Nah, ini kan persamaan kuadrat ya. Ini kedua ruas ya, kita kurangi dengan 195. Ini dapatnya sebelah kiri, sebelah kanan 195 dikurangi 195 0 ya. Seolah-olah ini dipindah jadi negatif positif ya. Nah, dengan pemfaktoran kita peroleh seperti ini ya. Boleh pemfaktoran rumus ABC, satu lagi apa? Melengkapkan kuadrat. Ya. Dari sini kita peroleh X dikurangi 13 sama dengan 0 atau X ditambah 15 0. Kenapa 0? Karena ya, kalau di sini 0 ya, 0 dikali ini kan 0 ya, atau kalau di sini 0 dikali sesuatu ini hasilnya 0, itu maksudnya ya. Nah, dari sini yang sebelah kiri kita peroleh X nya sama dengan 13 dikurangi 13 0, terus yang sebelah kanan X ditambah 15 0, X nya berapa? Negatif 15 ya. Nah, negatif 15 kan bukan cacat, ganjil. Jadi yang dipilih di sini adalah, nah dari sini diperoleh ya, yang dipilih adalah 13 ya. Bilangan keduanya 15. Jadi yang terkecil 13. Tapi pertanyaan kedua jumlahnya adalah 13 ya ditambah 15. Nah, berarti jumlahnya adalah 28 ya. Jadi bilangan terkecilnya 13, jumlahnya 28. Bagaimana? Bisa dilanjut? Sabar ya. Nomor 13 sekarang. Persegi panjang mempunyai ukuran panjang 3 cm lebih panjang dari lebarnya. Nah, P 2 cm lebih panjang dari lebarnya. Jika luas persegi panjang tersebut 180, berapa kelilingnya? Nah, pembahasannya sebagai berikut. Misalkan nih lebarnya X, maka panjangnya adalah X plus 3 ya. Kan lebih panjang 3 ya dari lebarnya. Luas lebar kali panjang atau panjang lebar sama dengan 180 ya. Kita substitusi pemisahan di atas, X dikali X plus 3. Kalau kita kalikan kita peroleh ini. Nah, kedua ruas supaya membentuk persamaan kuadrat kita kurangi 180 ya, supaya tandanya tetap sama dengan. Sebelah kiri menjadi X kuadrat ditambah 3X dikurangi 180. Ruas sebelah kanan kalau dikurangi 0 ya, dikurangi 180. Nah, dengan cara pemfaktoran ya, ini saya pakai pemfaktoran, diperoleh X plus 15 kali X plus dikurangi 12 sama dengan 0 ya.
sini kita peroleh X-nya negatif 15, yang satunya lagi X-nya 12. 12 kurang 12 0. Negatif 15 tambah 15 0 ya. Nah, ini tidak perlu kita pakai. Kenapa? Karena lebar dan panjang adalah ukuran. Ya. Ukuran tidak boleh negatif ya. Ukuran panjang suatu benda pasti positif ya. Sekecil apapun dia pasti positif. Di sini kita ambil X-nya 12 sehingga lebarnya 12, panjangnya lebih 3 kan, 15. Sehingga kita bisa menghitung kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar atau rumus yang lain ya. Nah, jadi kita dapatkan keliling persegi panjang adalah 34 cm. Nah, berikutnya soal nomor 14 ya. Sebuah persegi panjang mempunyai ukuran, ya coba dipahami singkat. Silakan dipikirkan 2-3 menit ya. Bagaimana? Ada gambaran cara menyelesaikannya? Ya, memang banyak cara ya. Nah, dalam hal ini kita akan coba selesaikan menggunakan persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari ya. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Luas panjang kali lebar, panjangnya X plus 7, lebarnya 11 dikurangi X. Kita kalikan, nah ketemu persamaan kuadrat ya. Luas maksimum ya, itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A. Masih ingat? Ini adalah titik maksimum, titik minimum pada fungsi kuadrat ya. Disimbolkan dengan YX kan. Kalau jumbo simetrinya apa? XE ya. Masih ingat kan? Ya, bagus. Nah, kita substitusi nilai ABC-nya ya. Masih ingat kan? A-nya itu di depan X kuadrat negatif 1, B-nya koefisien X ya, di depannya X boleh ya. Tandanya ikut ya, sertakan. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 4 kuadrat 16 ya. Negatif 4 itu dikurangi 4 tuh bisa diartikan ditambah dalam kurung negatif 4. Jadi negatif 4 kali negatif 1 positif kali 77 308 ya. Kalau kita tambah jadi 324 dibagi 4 sama dengan 81. Bagaimana? Jadi luas maksimum 81 ya. Betul ya? Oke. Nomor 15 ya, lagi 6 soal. Jika X sama dengan 2 adalah salah satu akar persamaan kuadrat ini, X kuadrat ditambah 5X plus C sama dengan 0. Nilai C sama dengan berapa? Nah, bagaimana ini?
kita bisa mencari dengan pemfaktoran kalau C-nya ada. Ini masalahnya C-nya tidak ada, cuma akarnya aja yang diketahui. Bagaimana? Ya, mau dicoba dulu? Silakan. Oke, kita bahas ya supaya kita sama-sama memahaminya. Yang pembahasannya adalah sebagai berikut. Nomor 15. Nilai akar-akarnya yaitu X2 yang diketahui ya, kita substitusikan ke persamaan tersebut supaya kita mendapatkan nilai C ya. Ya, bagus. Ada yang sudah bisa ya. Nah, duanya X-nya kita ganti, kita substitusi ya. Duanya ke X. Kita peroleh seperti ini. 4 ditambah 10 ditambah C. 14 ditambah C sama dengan 0. C-nya berapa? Iya. Jadi di sini kita pahami ya konsep yang benar supaya tidak berbicara dipindah-dipindah. Nah, ini kedua ruas ini ya, kita kurangi 14. Kenapa? Karena kita akan mencari C saja. Berarti ini harus hilang, harus 0 ya. Karena ditambah. Supaya 0 maka dia dikurangi 14. Sebelah kiri dikurangi 14, maka sebelah kanan ruas ini harus dikurangi 14 supaya tetap tandanya sama dengan ya. Sehingga C sama dengan negatif 14 ya. Lihat ini tandanya seolah-olah jadi berubah ya. Hati-hati dengan istilah dipindah jadi negatif. Yang betul adalah konsepnya supaya kita mendapatkan C, di sini harus 0, supaya 0 dikurangi 14. Sebelah kiri dikurangi 14, sebelah kanan juga harus dikurangi 14 supaya tandanya tetap sama dengan. Ini adalah konsep matematika yang benar. Ya, selanjutnya kita simpulkan, jadi nilai C adalah negatif 14. Ya, bagaimana? Lanjut? Ya, kita coba nomor 16 ya. Jika X sama dengan 3 ya, adalah salah satu akar dari X kuadrat ditambah 2X plus C sama dengan 0, maka akar yang lainnya adalah tadi mencari C, sekarang mencari akar yang lain. Nah, masalahnya kita tidak tahu C. Untuk mencari C seperti soal nomor 15. Coba diselesaikan dulu ya. Coba dulu 1-2 menit atau 3 menit ya. Setelah itu kita akan bahas ya. Silakan dicoba. Gimana? Sudah ada yang dapat? Wah, hebat, cepat, bagus. Waduh, hebat. Ya, baiklah. Ya, yang belum kita bahas ya. Tidak sabar ya. Pembahasan nomor 16 adalah sebagai berikut.
Nilai akar X sama dengan 3 seperti tadi ya, nomor 15, kita substitusi ke persamaan kuadrat ya. X nya kita ganti 3. Nah seperti ini, 3x kuadrat ditambah dalam kurung 2x itu X nya kita ganti 3, 2 kali 3 ya. Kita peroleh 9 ditambah 6 ditambah C sama dengan 0, 15 ditambah C sama dengan 0. Nah, supaya mendapatkan C saja, karena kita mencari C, maka yang sebelah kiri ini ya kita kurangi dengan 15 ya, supaya 0 kan. Ini supaya dapat C, ini dikurangi 15. Nah ini. Nah ruas sebelah kanan juga kita kurangi 15 ya. Lihat nih, seolah-olah positif jadi negatif. Oke. Nah kita peroleh yang sebelah kiri kan 0 ditambah C kan 0, nah, C ya. Sebelah kanan 15, negatif 15. Nah persamaannya sekarang menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Nah dengan pemfaktoran kita peroleh seperti ini ya. Boleh dengan cara yang lain selain pemfaktoran, sehingga kita peroleh X ditambah 5 0 atau X dikurangi 3 0. Untuk yang sebelah kiri X ditambah 5 0, X nya kan negatif 5. Untuk yang X dikurangi 3 0, X nya adalah 3 ya. 3 kurangi 3 0. Nah sekarang ketahuan sekarang akar-akar yang lain berapa ya, negatif 5 kan, 3 sudah diketahui. Nah begitu ya, bagus. Nah sekarang soal nomor 17, coba dipikirkan ya. Supaya X kuadrat ditambah PX tambah 25 sama 0 memiliki akar real kembar, P nya berapa? Maka nilai P adalah titik-titik. Bisa dibayangkan ada clue-nya. Masih ingat kan sifat-sifat diskriminan? Sifat yang mana supaya akar-akarnya real kembar sama ya? Ada yang tahu? Bagus. Syaratnya adalah diskriminannya atau D sama dengan 0. Diskriminannya itu B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C ya. Jadi 4 kali A kali C itu dikerjakan ya, B kuadrat juga dikerjakan baru dikurangi. Nah dari persamaan soal ini kita tahu A nya 1, B nya adalah P, Bravo ya, Bravo sama dengan P, Papa gitu ya. C Charlie 25. Oke. B kuadrat min 4AC sama dengan 0, kita substitusi menjadi B nya adalah B kuadrat. Nah kita kalikan dulu, B kuadrat dikurangi 100 sama dengan 0. Nah lagi seperti tadi ya, supaya ada P kuadrat aja, maka kedua ruas kita tambah dengan 100. Nah ruas kanan jadi 100, ruas kiri tinggal P kuadrat ya. 100 negatif 100 tambah 100 kan 0. 0 ditambah P kuadrat adalah P. Nah
kita akarkan kedua ruas ya, maka akar P kuadrat adalah P. Akar 100 bisa positif 10, bisa negatif 10. Nah, dengan demikian nilai P adalah 10 atau negatif 10, supaya mempunyai akar-akar kembar atau sama ya. Kembar di sini artinya sama ya. Soal nomor 18. Suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 dan X2 ya. Jika X1 ditambah X2 3, X1 dikurangi X2 sama dengan 7, persamaan kuadrat itu adalah titik-titik. Soal-soal yang terdahulu diketahui X1 dan X2, mencari persamaannya kan sudah. X1 ditambah X2 sama dengan 3, vitas formula juga sudah. X1 kali X2 vitas formula juga sudah. Nah sekarang X1 dikurangi X2 tidak ada di vitas formula. Nah bagaimana mencari persamaan kuadratnya ini? Coba dikerjakan dulu ya, 3-4 menit ya, atau bisa cepet nggak apa-apa, silakan. Ya bagaimana, kita bahas saja. Sudah ada yang ketemu ya? Ada sih itu, cepat sekali itu, hebat. Kalau belum dapat, tak masalah, kan orang berusaha. Ya, belajar matematika itu memang harus tekun, teliti, dan sabar ya. Nah, coba kita cocokkan, kita bahas ya. Pembahasan nomor 18 adalah sebagai berikut. X1 ditambah X2 sama dengan 3. X1 dikurangi X2 sama dengan 7. Untuk menyusun persamaan kuadrat dari data ini ya, kita tambahkan ya. Kita mencari akar-akarnya dulu ya. Kalau kita tambah X1 tambah X1 2X1, X2 ditambah dikurangi X2 ditambah negatif X2 0. 3 ditambah 7 sama dengan 10 ya. Kedua ruas kita bagi dengan 2 ya. Ini kedua ruas kita bagi dengan 2, berarti X1 sama dengan 10 bagi 2 5 ya. Nah untuk mencari X2 kita pilih salah satu persamaan ini ya, boleh yang atas, boleh yang bawah. Kalau kita pakai yang atas ya, X1 tambah X2 3, dimana X1 nya 5, maka X2 nya kita bisa tahu 5 ditambah berapa, sama dengan 3 ya, berarti X2 nya sama dengan negatif 2 ya. Nah di sini X1 sama dengan 5, kita bisa artikan X dikurangi 5 sama dengan 0. Yang satunya X ditambah 2 sama dengan 0. Nah
Dari kedua kondisi ini kita kalikan, maka kita akan beroleh perkalian seperti ini ya. 0 kali 0 0, X dikurangi 5 kali X plus 2. Kalau kita kalikan ya, kita peroleh X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 0. Nah, jadi persamaannya yang dimaksud adalah seperti ini ya. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Untuk perkalian ingat ya, ini yang X ini dikalikan semuanya ya. Setelah selesai baru negatif 5 dikalikan semuanya ya. Soal nomor 19. Diketahui Sn sama dengan N per 2 kali N plus 1 adalah rumus jumlah N suku pertama bilangan asli. Jika Sn sama dengan 253, maka banyak suku pada barisan itu adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan ini ya, kita memanfaatkan konsep persamaan kuadrat ya. Ini adalah barisan dan deret, tapi kita mencoba menyelesaikannya dengan persamaan kuadrat ya, pengetahuan kita tentang persamaan kuadrat. Ya. Perlu diketahui di sini ya, kalau banyak suku pada barisan berarti N-nya itu adalah merupakan bilangan asli. Ya. Jadi tidak boleh negatif. Kenapa? Karena dalam persamaan kuadrat hasilnya, penyelesaiannya atau akar-akarnya kan bisa negatif, bisa positif, bisa pecahan ya, bisa dalam bentuk akar. Tetapi untuk barisan itu harus berhubungan dengan pencacahan bilangan ya. Jadi harus bilangan asli. Ini harus dipahami ya. Nah, untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 kali N plus 1 ya, sama dengan 253. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 2 ya, sehingga kita peroleh sebelah kiri ya. Ini 1/2 dikali 2 kan 1 ya. Berarti tinggal N kali dalam kurung N plus 1. Nah, sedangkan yang ruas kanan ini ya, kita kalikan dengan 2 ini ya, hasilnya adalah 506 ya. Sehingga kita peroleh N kali dalam kurung N plus 1 sama dengan 506. Nah, kita kalikan ya, N-nya N kuadrat N kali 1 N ya, sama dengan
506. Nah, ini kan sudah mengarah ke bentuk persamaan kuadrat, ya. Nah, supaya dia menjadi persamaan kuadrat, kita tambah kedua ruas dengan negatif 506 atau kita kurangi 506, sehingga kita peroleh ruas kanan dikurangi 506 ruas kiri, ya. Sedangkan ruas kanan 506 dikurangi 506 0. Nah, ini yang ditekankan, perlu ditekankan lagi. Ini tanda positif dipindah seolah-olah negatif, ya. Sebetulnya kedua ruas dikurangi 506. Kenapa saya tekankan hal ini? Ini untuk antisipasi kalau negatif 2x sama dengan 10, x sama dengan 10 dibagi 2, ada yang gitu. Katanya negatif dipindah jadi positif. Nah, itu sering terjadi kesalahan interpretasi, kurang dipindah jadi plus, plus dipindah jadi kurang, negatif gitu, ya. Ini saya tekankan lagi. Baik, selanjutnya dengan cara pemfaktoran diperoleh seperti ini, ya. Nah, lagi-lagi nih konsepnya, ya. Berapa kali berapa sama dengan 0, yaitu 0 kali sekian, ya. Berarti n dikurangi 22 sama dengan 0, atau yang di sini 0 kali semuanya ini adalah 0, kan? Nah, sehingga kita peroleh n dikurangi 22 0 sama dengan 0, atau n ditambah 23 sama dengan 0. Nah, untuk yang sebelah kiri, yang ini, nah ini kita bisa peroleh n-nya adalah 22, ya. 22 dikurangi 22 kan 0. Nah, untuk yang sebelah kanan ini, n ditambah 23 sama dengan 0. N-nya berapa? Ya, n-nya adalah negatif 23, ya. Nah, ada dua ini n-nya. Tadi di depan sudah kita prediksi, kita analisa bahwa barisan itu adalah bilangan asli, bukan negatif, bukan 0, bukan pecahan, ya. Sehingga di sini untuk n sama dengan negatif 23 ini tidak perlu kita gunakan, ya, meskipun dia penyelesaian dari persamaan kuadrat n. Nah, sehingga kita pilih n-nya adalah 22, ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini banyak suku barisan tersebut adalah 22, ya. Di banyaknya adalah 22, ya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Ternyata persamaan kuadrat bisa juga digunakan untuk menyelesaikan soal barisan atau soal deret, ya. Nah, tapi tidak semua, ya, tertentu, ya. Baik, soal yang ke-20. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut
12 dikurangi 5x dikurangi 2x kuadrat sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, ini persamaan kuadratnya sepertinya dipindah posisinya boleh ya. Yang penting di sini ada unsur atau variabel x pangkat 2 ya. Ini wajib ada untuk persamaan kuadrat. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Coba diselesaikan ya dari persamaan kuadrat berikut ya. Bagaimana? Himpunan penyelesaian. Hati-hati ya. Di sini ada kata himpunan. Kalau ada kata himpunan, berarti nanti harus ada tanda kurung kurawal ya. Ini. Oke. Ini wajib ditulis ya sebagai penyelesaiannya. Bagaimana? Ada ide khusus caranya? Ya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat tadi sudah kita bahas soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya sampai 5. Itu ada 3 cara ya. Yang pertama dipakai pemfaktoran, yang kedua dengan cara pelengkapan kuadrat sempurna, dan cara yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC atau penemunya ya. Oke, mau dicoba dulu? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Pembahasan nomor 20 adalah sebagai berikut. 12 dikurangi 5x dikurangi 2x kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita ketahui A koefisien x kuadrat itu adalah negatif 2, jadi tanda kurang itu dianggap ditambah min ya. Kemudian B nya dikurangi 5 itu boleh diartikan ditambah negatif 5 ya, bukan min ya, negatif. Jadi C nya adalah 12 ya. Saya rasa kita udah paham semua ya. Baik. Nah, di sini kita coba dengan menggunakan rumus ABC. Kalau pemfaktoran bisa, pelengkapan kuadrat bisa ya. Tetapi sekarang kita coba dengan menggunakan rumus ABC ya. X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita substitusi, kita perlu ini, ingat B nya adalah negatif, maka di sini harus diberi tanda kurung ya. Nah, hati-hati di sini ya. Nah, sekarang kita hitung negatif kali negatif positifnya. Jadi di sini hasilnya negatif kali negatif positif ya. Nih. Kemudian 25 ini harus dikali dulu ya. Ya, tandanya ikut dikali. Ingat, dikurangi 4 itu sama dengan ditambah dalam kurung negatif 4. Negatif kali negatif positif ya. Baik. Kalau kita tambah yang di dalam tanda akar menjadi 120. 1 akar 121 itu 11 ya, bagus. Nah, kita peroleh 5 ditambah atau dikurang 11. Nah, untuk yang hasilnya positif 11 dalam akar itu, maka X1 nya adalah 5 ditambah 11 per
negatif 4. Ya, 5 ditambah 11, 16. 16 dibagi negatif 4, negatif 4. Nah, untuk yang satunya ya, ini X2 ini maksudnya. X2 ya sama dengan 5 untuk yang hasilnya negatif ya. Tadi ada positif, ada negatif. 5 dikurangi 11 itu negatif 6. Nah, ini negatif 6 dibagi negatif 4. Ini akar kedua ya, X2. Negatif dikurangi negatif, ini jadi positif. Kemudian 6 dengan 4 kalau disederhanakan menjadi 3/4 ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan, ingat di sini ya, harus ada tanda kurung kurawal karena dia menyatakan himpunan. Ini wajib, ini konsepnya. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan dengan pembahasan soal-soal ini ada satu pencerahan, ada satu usaha, semangat untuk bisa memahami matematika ya. Nah, saya rasa cukup sekian pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton, dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa tekan tombol lonceng sehingga akan mendapatkan info-info untuk pembahasan selanjutnya. Saya terutama mengundang semuanya, mari ikuti materi-materi selanjutnya ya, yang akan tetap ditayangkan di channel YouTube Bang FD ya. Tetap semangat, tidak usah menyerah, jangan ragu ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam edukasi.